Jadi kan kita melihat bentuk pengetahuan yang berbasis observasi jangka panjang gitu kan, kayak misalnya kita punya sistem irigasi, ada Subak gitu yang masih bertahan bertahun-tahun di Bali gitu kan, ada Sasi dari Maluku gitu kan, ada banyak lah kita punya ya tadi sistem irigasi, kalender tanam gitu kan, terus juga bahkan kita tuh ada pembacaan ekologi dengan kearifan lokal kita, seperti yang dilakukan masyarakat di Jogja. Nah, kayak gitu-gitu tuh sering dipahami sebagai kebiasaan turun-temurun doang gitu loh. Padahal kan secara epistemik itu tuh adalah pengetahuan empiris bahkan yang berbasis pengalaman kolektif. Itu yang jadi masalah gitu loh. Itu dibangun, diuji dan dikoreksi bahkan gitu kan. Oke, selamat malam semuanya. Kembali lagi bersama kita di Bapak-Bapak Live, di mana obrolan Bapak basa-basi. Dan seperti biasa di Bapak-Bapak Live kita bakal ngobrolin hal-hal yang biasanya itu jadi overthinking ya Bapak-Bapak, tapi mentok dalam pikiran aja karena Bapak-Bapak jarang bercerita. Ceritanya Bapak yang jarang bercerita, ceritanya di kolom komentar channel ini. Ya, kita curhat-curhat di situ. Oke lah. Jadi ini kita masih terkait dengan episode-episode sebelumnya ya. Kita bahas gimana tentang narasi kebangsaan, terus juga fondasi berpikir, dengan terakhir kita bahas tentang trivium dari liberal art. Dan dari situ kita udah bisa menarik kesimpulan itu kan, bahwa sebenarnya leluhur kita dari masyarakat Nusantara kuno itu sebenarnya berpikir, sebenarnya terstruktur gitu, dan jauh dari kata irasional gitu kan. Jadi untuk itu kita cukupkan. Yang jelas jadi pertanyaannya begini, pertanyaan kan sekarang tuh bukan lagi apakah leluhur kita masyarakat Nusantara kuno itu berpikir gitu loh. Pertanyaannya udah bukan di situ, ya kan? Anggapannya tuh udah pertanyaan yang udah terjawab lah ya di episode-episode sebelumnya gitu kan, dan itu tuh juga udah banyak banget orang-orang lain membuktikan juga, tinggal hanya kita gitu kan. Nah, jadi di episode kali itu gini, pertanyaannya jadi lebih mendasar lagi nih. Jadi yang pengen dipertanyakan di episode kali ini itu adalah kenapa nih justru kita masyarakat yang sekarang itu berhenti mengingat bahwa leluhur kita dulu itu tuh memiliki cara berpikir yang utuh, yang konkret gitu loh. Karena gini, ketika suatu bangsa itu lupa cara berpikirnya gitu kan, ya mereka itu akan kehilangan orientasi. Jadi nanti gampangnya itu mereka nggak tahu asalnya dari mana, nggak tahu dari mana mau berangkat gitu kan, dan nggak tahu kemana harus melangkah gitu loh, kemana harus ambil jalur gitu kan. Mau ngapain sih dia hidup gitu ya? Jadi nggak tahu arahnya mau kemana bangsa itu gitu kan. Jadi mungkin yang paling problematis di ngomongnya itu di dewasa inilah ya, itu adalah bukan karena sekedar ingatan itu dirampas gitu loh, tapi karena yang jadi masalah kalau dari keyakinanku ya, justru masyarakat kita sendiri sekarang yang ikut memelihara keadaan itu secara sadar. Jadi itu yang jadi keresahan utamanya. Daging. Untuk topik yang pertama itu saya pengen bahas gini nih Pak Eng sama Pak Bewok. Jadi yang pertama itu adalah masalah kolonialisme. Kok susah nyebutnya ya, sorry. Kolonialisme dan pemutusan epistemik. Jadi gini, yang jadi bikin aku resah tuh gini ya. Jadi ngomong itu penjajahan tadi, kolonialisme itu kan itu hanya tidak hanya mengambil wilayah dan ya hasil bumi kita gitu loh, tapi kan juga mengambil otoritas epistemik dari gampangannya itu hak-haknya kita sendiri nih ya, terutama leluhur kita masyarakat Nusantara kuno gitu kan, untuk mendefinisikan apa yang disebut berpikir itu sendiri gitu loh. Jadi kayak misalnya tadi apa yang disebut sebagai berpikir itu sendiri dan apa yang tidak gitu kan, cara kita membaca alam, cara kita berselaras dengan alam, cara kita membaca musik gitu kan. Jadi bahkan sampai ke cara kita memahami makna dari kehidupan gitu loh, bahkan memberi makna kepada kehidupan itu sendiri gitu kan. Jadi kayak semua hal itu tadi itu tuh dilabel sebagai mistis, seringnya gitu kan, terus irasional atau paling tidak prarasional lah gitu kan. Dan yang jadi pertanyaan itu udah bukan lagi apakah kita ini kehilangan kecerdasan gitu loh,
udah bukan ke situ gitu. Tapi kayak apakah kita sendiri tuh kehilangan keyakinan bahwa kecerdasan itu pernah tumbuh dari ya pengalaman kita sendiri, pengalaman leluhur-leluhur kita sebagai masyarakat Nusantara di zaman dulu gitu loh. Sampai situ ada yang mau nanggepin dulu. Mungkin aku pengen bahas konteksnya dulu ya. Ya, Mungkin kalau silakan. tadi yang baru nonton ini, kita kemarin udah bahas tentang banyak hal. Dan itu sebenarnya agak nyambung ya satu sama lain. Jadi kalau berkait. masih berkaitan. Nah, hari ini tuh kalau kita bahas Indonesia secara sejarah, yang dimaksud kolonialisme kan berarti setelah penjajahan ya. Setelah datangnya bangsa-bangsa Portugis, Ya. terus Belanda, terus Jepang, nah Inggris. Dan kalau sekarang kita sudah masa kemerdekaan. Ya. Jadi timelinenya 3 itu ya. Sebelum penjajahan, kolonialisme, dan setelah penjajahan. Setelah merdeka. Nah, yang kita bahas yang hari ini adalah apakah sistem, ya kita sebut sistem lah ya, sistem yang ditinggalkan oleh kolonialisme itu masih dirasakan oleh masyarakat kita, bahkan Iya, di benar-benar. kembangbiakan mungkin ya. Iya, Dipelihara. Dipelihara. Sebelum di openingnya tadi, betul. Ya, yang padahal sebenarnya kita tuh punya sistem yang zaman dulu banget yang mungkin pada akhirnya kita sebut itu kuno, mistis, dan sebagainya gitu ya. Oke, kalau aku sendiri mungkin karena tadi baru ngajar juga kelas 3 itu tentang RT sama RW, kecamatan, kelurahan, dan kabupaten. Jadi mungkin malam ini nyambungnya lebih ke asimilasi strukturalnya. Nah, kalau tadi Pak Magang bilang membahas konteks alamnya, aku bahas konteks struktural. Jadi kira-kira kalau zaman dulu tuh, apakah kita sudah punya RT RW sebelum penjajahan nih? Harusnya belum. Harusnya belum ya. Dan banyak literatur bukan menyebut itu pemimpin yang dipilih atau mungkin sudah tersistem. Oh iya kan. Tapi lebih ke gotong royong. Ya. Artinya siapapun si A sampai Z ketika kumpul, ya udah siapa yang punya kebijaksanaan, siapa yang bisa apa namanya? Bisa berkolaborasi, ya bahasa hari ini kolaborasi. Itu bakal menjadi orang yang punya pengaruh. Punya pengaruh ya satu kunci. Tidak harus punya jabatan. Nah, itu konteksnya. Betul. Karena orang dulu sebelum penjajahan, sebelum kolonialisme itu memiliki rasa bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk didengar. Maka ada gotong royong. Nah, ini yang pengen aku bahas hari ini adalah ketika aku mengajar anak kelas 3 tentang RT, RW, desa, itu kan berarti sebenarnya dimulai dari administrasi kolonialisme. Kita bikin sistem itu untuk memudahkan pendataan penduduk. Betul. Biar apa? Ya biar kita tahu seberapa besar kekuatan kita, seberapa banyak, dan sebagainya. Cuma ada perbedaan kalau tadi aku elaborasi, kalau Belanda itu membutuhkan sistem ini untuk kegiatan ekstraksi. Nah, apa yang dimaksud? Ya, kalau kita bayangin zaman dulu, penjajah itu datang ke satu tempat sebagai pusat, maka dia butuh semacam jalur, ya mind map gitu. Maka dia nggak bisa kayak, ya udah ngambil dari sini berapa, nggak ada administrasi dan sebagainya, nggak bisa. Maka dibutuhkan administrasi. Yang mana administrasi bisa dilakukan oleh pejabat-pejabat struktural. Nah, seperti itu. Jadi mungkin ketika kolonialisme itu dibikinlah semacam sistem RT, RW, dan tapi zaman dulu namanya bukan itu ya. WIK kalau nggak salah, WIJK. Terus ya itulah semacam itu. Biar apa? Biar memudahkan data dari desa mana saja, hasil alamnya apa saja, dikumpulinya kemana, kemudian disentralisasi ke satu tempat, agar apa? Agar bisa dimudahkan untuk mengirim kembali ke negaranya. Nah, itu kan berarti sistemnya sentralisasi. Artinya kalau hari ini kita masih seperti itu, aku nggak bilang bahwa itu sistem yang buruk, karena di dalam asimilasi kebudayaan struktural itu pasti ada baik dan buruknya. Tapi kalau kita mau berkiblat Nusantara itu sistemnya gimana sih? Yaitu kalau tadi kolonialisme membawa top down approach, Pak kita juga sering bilang bahwa kita tuh udah harus bottom up. Approach-nya udah harus bottom up. Artinya apa?
Berarti mungkin yang Pak kita sampaikan itu adalah kita kembali lagi ke budaya kita yang memang Budaya kita Nusantaranya, pernah- gitu ya. budaya Nusantara kita adalah yaitu dari bawah gimana ada ide atau gimana ada kebijakan itu nggak selamanya harus dari atas yang memimpin atau menyuruh atau membuat kebijakan, tapi kita bisa dari bawah. Nah, akhirnya sebagai guru, aku kan harus bisa menyeimbangkan antara apa yang aku inginkan atau egoku atau ambisiku bahwa kita tuh udah harus bottom up lagi dengan kurikulum yang memang masih harus top down. Karena kurikulum itu harus top down dari pusat ke daerah gitu ya. Iya. Nah, maka yang aku lakukan adalah tetap mengajar materinya. Ya, anak-anak harus tahu RT, RW, desa dan sebagainya. Tapi di satu sisi aku selalu selipkan kayak kita tuh juga punya kesempatan untuk menyuarakan apa yang mungkin menjadi keresahan masyarakat, apa yang mungkin menjadi keresahan bersama, itu jangan sampai kita takut untuk hilang. Nah, itu jadi tetap harus berpikir kritis gitu sih. Nah, itu sih keresahanku sebagai guru ya. Jadi aku kayak punya ideologi sendiri, tetapi walaupun bukan sendiri, artinya aku tetap berkiblat pada nenek moyang kita. Cuma yang hari ini kita lakukan mungkin kan masih peninggalan-peninggalan kolonial. Ya. Nah, itu kalau menurut teman-teman gimana nih? Ya, jadi Menarik ya. emang itu yang terjadi ya. Kolonialismenya berakhir tapi budayanya tidak. Iya. Seperti Masih tadi yang udah bakar. diceritain Pak Eng, itu adalah budaya ekstraksi, itu ya penurunan dari ya zaman kolonialisme Belanda dulu gitu. Ya. Itu tuh juga jadi gini, kalau aku agak sedikit pertegas ya. Karena gini, kolonialisme itu kan bahkan tidak selalu bekerja melalui pemaksaan dan kekerasan fisik, Ya. ya kan? Ya. Itu yang mau disampaikan sebenarnya gitu kan. Bahkan dia tuh gini, dia tuh bekerja lebih halus, Kondisional. bekerja Iya. sangat lebih halus, Iya. yang sangat terasa tuh gini, di hierarki pengetahuan. Jadi pengetahuan lokal itu tidak diuji. Oke. Pengetahuan lokal itu dikeluarkan dari kategori, itu yang sangat menyakitkan buat aku gitu loh. Jadi yang layak disebut berpikir itu terus juga yang rasional itu seolah harus dari luar gitu Ya. loh. Orang barat, Orang barat. sorry to say, white people gitu loh. White people yang orang-orang lahirnya mistis. Ya. Orang Nusantara luar kita itu Kuno banyaknya gitu. dongeng-dongeng aja gitu, Dongeng-dongeng mistis-mistis aja. aja gitu. Jadi itu tadi, segala yang rasional itu ditentukan soalnya itu dari luar semua gitu loh. Yang lokal itu direduksi menjadi seolah hanya sekedar tradisi. Itu yang jadi keresahanku gitu loh. Jadi ya bukan salah sih, tapi gimana ya, kayak apa yang dari lokal kita ya, seperti tadi mungkin kita sudah punya sistem kependudukan kita sendiri gitu kan di setiap bagian Nusantara ini, dan kita punya sistem pemikiran kita sendiri, punya cara berlogika kita sendiri gitu yang lebih kontekstual Ya. dengan apa yang dihadapi dengan kehidupan kita gitu kan. Itu tuh ya direduksi tadi, soalnya tuh ya sekedar tradisi gitu, tidak pernah dianggap setara. Itu yang mengesalkan gitu loh. Nah, yang ironis, hierarki ini tidak tidak berakhir. Itu yang jadi Masih masalah. lanjut Itu gitu tidak ya? berakhir. Iya. Bersamaan dengan ya tadi berakhirnya kolonialisme, hari ini tuh hal itu masih direproduksi gitu loh Masih oleh ada. masyarakat kita sendiri yang mohon maaf gitu ya. Bener banget lagi. Gini, aku sebelum ke Pak Bewok, aku kasih contoh dikit lah. Kayak misalnya dalam pengelolaan alam kita gitu. Oke. Ya tadi udah disinggung sama Pak Eng ada masalah ekstraksi gitu kan. Jadi kan kita melihat bentuk pengetahuan yang berbasis observasi jangka panjang gitu kan. Kayak misalnya kita punya sistem irigasi, ada Subak gitu yang masih bertahan bertahun-tahun di Bali gitu kan. Ada Sasi dari Maluku gitu kan. Ada banyak lah kita punya ya tadi sistem irigasi, kalender tanam gitu kan. Terus juga bahkan kita tuh ada pembacaan ekologi dengan kearifan lokal kita. Ya. Seperti yang dilakukan masyarakat di Jogja. Nah, kayak gitu-gitu tuh sering dipahami sebagai kebiasaan turun-temurun doang gitu loh. Padahal kan secara epistemik itu tuh adalah pengetahuan empiris bahkan yang berbasis pengalaman kolektif. Itu yang jadi masalah gitu loh. Itu dibangun, diuji dan dikoreksi bahkan gitu kan. Dan akhirnya tuh
sampai yang tadi apa namanya dibangun, diuji dan dikoreksi itu kan melalui keberhasilan, Iya. ada kegagalannya juga gitu kan. Ya itu tadi itu observasi panjang gitu loh. Tapi ketika otoritas pengetahuan eksternal tadi itu masuk dari ya kolonialisme ini gitu kan, pengetahuan itu tuh tidak dikembangkan, dia justru apa yang ngomong itu disubordinasikan gitu loh. Iya. Dan kemudian diambil alih bahkan gitu loh. Yang Iya. sakitnya tuh di situ diambil alih gitu tanpa pengakuan epistemik. Iya lagi. Contohnya begitu kan. Iya, Ya, bener. silakan dilanjut Pak Bewo. Ya, ngomongin kolonialisme ya, terus tadi yang udah disampaikan teman-teman tuh, aku kepikiran satu kisah dan pengalaman gitu ya, soal ini, pernah dengar nggak kalau ibu hamil nggak disaranin makan seafood, kata orang zaman dulu. Iya, pernah. Aku pengalaman, aku punya 2 anak, ya kan, aku masih dengar tuh sampai hari ini istriku dapat seriplan kayak gitu ya kan. Kalau menurut aku ya, keyakinanku itu akhirnya sebenarnya adalah bukan nasihat sih sebetulnya ya, tapi itu salah satu propaganda kolonialisme Wow. yang masih terpelihara sampai sekarang. Masih bilang sampai sekarang. Ya kan? Karena ya bagiku apa namanya, pada saat kolonialisme ya itu kan apa namanya, ya kita ngomong penjajah gitu kan ya, itu butuh tenaga kerja kuli lah bahasa gitu kan. Sementara mereka ini sebagai pemikirnya kan gitu. Ya. Pemikir butuh protein, kulinya butuh karbonya, butuh energinya lah, gulanya kan gitu kan. Maka narasi apa namanya, jangan ngasih protein tuh supaya biar nggak pinter gitu loh kan. Itu sih yang Iya, yang amis-amis ya. kami ya kan narasinya ya tadi kan jangan makan seafood tuh banyak omega 3 gitu kan buat. Nah, itu yang dihilangkan. Ya. Itu yang dihilangkan gitu ya kan. Karena kalau akhirnya kita percaya mitos itu, yang terjadi ya kita sukarela menjadi agen penjajah untuk melanjutkan budaya Iya, betul. lalat mikirnya ini kan gitu kan. Itu keyakinanku sih. Aku pernah dengar itu dari Mbah ya. Oke. Nah, apakah Mbah ini juga apa ya bahasaku? Apakah itu mitos dari kita, budaya kita, atau budaya kita yang dikasih narasi oleh kolonial? Nah gitu tuh. Keyakinanku akhirnya itu adalah budaya kayaknya ada narasi kolonialisme yang Jadi budaya. jadi budaya. budaya. Nah, itu yang aku mau bilang. Oke. Karena tadi secara fakta tumbuh kembang bayi gitu ya, calon bayi sampai jadi bayi itu kan butuh protein, omega 3, DHA. Ya itu semua tuh ada di ikan laut gitu loh. Di which is negara Indonesia negara yang maritim, hasil laut yang jadi komoditas utamanya ya kan. Iya. Cuman itu ternyata dibendung lah gitu. Kolonialisme gitu ya. Oh iya. Dengan narasi bahwa jangan makan seafood, nanti anaknya amis. Udang juga. Iya kan, seafood, udang, ikan, Nanti cumi apa gitu loh. anaknya belungker. Kan maksudnya belum iya lagi kan. Iya katanya gitu. Kan sayang loh maksudnya kalau itu terjadi kan. Itu menyakitkan ya kayak gitu. Bagiku itu menyakitkan. Sorry tuh saya, aku bukannya jumawa tapi kupatahkan mitos itu gitu kan. Iya. Aku sangat beruntung tidak terjadi di keluargaku ya. Maksudnya aku seriplan tuh alhamdulillah bukan dari circle keluarga. Ku kasih tuh istriku, udah Uma makan aja nih yang kayak ini. Uma mau makan apa yang enak bergizi buat anak kita. Aku percayanya di situ ya kan. Betul. Ya qadarullah gitu, maksudnya ku kasih kan. Ku patahkan mitosnya adalah anakku lahir nggak amis itu. Jadi ibarat untuk mandiin aja. Ya udah amis nanti gitu ya. Udah banyak skincare. Kalau literally amis beneran amis karena darah amis. Serius aku Iya, pegang buang. plasenta lahir ya. Apa itu Pak? Amis. Amis, cuman ya bukan itu esensinya itu yang aku bilang ya. Nutrisi kan tetap harus ada bagi bayi saat masih di kandungan kan gitu ya. Ya kalau sebenarnya betul-betul itu adalah narasi yang diciptakan kolonialisme, yaitu salah satu bentuk yang kembali menyakitkan hatiku gitu loh. Iya. Pas Iya, kan gitu kan. Sangat jahat gitu. Kita lah ya kan bener ya. Makanya bagaimana kemudian kita jangan sampai kehilangan cara berpikir yang tadi pikir leluhur kita. openingnya di Pak Magang itu tadi cara berpikir leluhur kita sebetulnya itu udah paling bener loh, kita negara maritim, hasil lautnya adalah komoditas utama ya kan. Udah nih kita kembalikan tadi kalau Pak Eng adalah timeline yang pra kolonialisme, udah itu yang perlu kita narasikan lagi gitu loh ya kan. Ya Kalau makanya kita pelajari lagi, pengennya bawa itu kan. lagi kita. Silakan dilanjut Pak Bebo. Iya, keresahan gue ya akhirnya tadi berdasarkan pengalaman, berdasarkan literatur
literatur yang aku baca ya kan, bahwa memang anak bayi masih dalam kandungan tuh udah perlu nutrisi gitu ya kan. Jangan sampai termakan budaya kolonialisme yang jadi budaya gitu ya kan. Nah, itu harus kita mitos patah. yang dikasihkan sama ya saat masa kolonialisme itu. Iya, maksud aku gitu ya kan. Kita perlu gula ya kan, tapi tadi nggak cuman gulanya nih, gizi itu nggak cuman gula kan, akhirnya tadi ada gizi seimbang, protein, ada karbohidratnya jelas, terus serat ya kan. Itu yang perlu kita perbanyak dan kita berpikir apa sih yang dibutuhin sama tubuh gitu kan. Tantangannya kan gitu sekarang. Itulah yang tadi tak sebut sebagai kita tuh bahkan dijajah otoritas berpikirnya gitu. Nah iya dengan narasi-narasi itu. Jadi gini deh, aku kasih eksperimen simpel lah ya. Misalnya gini. Kalau misalkan hari ini nih ada anak muda, umur 20 gitu, kuliah Kenzi lah ya. Gitu kan. Orang Indonesia, orang Nusantara gitu, entah dari mana, apalagi misalnya dari pelosok mungkin gitu. Terus akhirnya dia itu menyusun suatu kerangka berpikir sosial, ataupun dia bahkan sampai menulis suatu paper. Tapi itu benar-benar dari gambar itu berdasar dari pengalaman komunitasnya sendiri gitu loh. Clear. Tanpa merujuk satupun literatur dari barat. Nah, itu berat ini, berat. Gimana pada mikirnya apa? Apakah akan menganggap dia sebagai pemikir atau kita akan menganggap dia justru tidak akademik gitu loh? Ya pasti kedua sih. Umumnya akan seperti itu kan. Industri ekonomi yang kedua sih. Itu yang tak bilang di titik itu kita perlu jujur gitu loh. Jadi ya itu tadi, kolonialisme itu mungkin udah selesai gitu loh. Tapi ya kolonialisasi cara berpikir kita tuh masih kita lanjutkan sendiri. Itu yang jadi masalah. Masyarakat kita sendiri masih melanjutkan itu sampai sekarang. Itu tadi seolah kalau itu bangkit dari kearifan lokal. Bangkit dari lokalnya kita gitu. Soalnya itu tidak akademik. Oke. Kayak misalnya sekarang kita mau nulis suatu keilmuan tentang misalnya secara kontekstual kita membuat suatu penelitian dan akhirnya jadi jurnal paper tentang parenting misalnya. Tapi secara kontekstual masyarakat di kita aja dah, di Cilacap gitu. Ya. Tanpa ngambil kayak misalnya Montessori misalnya. Tanpa ngambil dari mana lagi gitu kan. Apakah kalian akan menganggap itu suatu yang akademik gitu loh, atau justru menganggap ini orang sok-sok filosofis saja nih gitu kan? Nah, yang seringnya kan itu saya sering yang kedua. Tapi aku tadi sedikit lupa kalimat kalau tetap mengambil literatur tapi lokal. Iya. Bukan misalnya gitu kan. Penelitian, anggaplah belum ada literaturnya misalnya gitu. Anggaplah dia ngambil dari survei. Dari hasil kajian gitu kan. Pure lokal, kontekstual lokalnya aja. Karena kan misalnya gini, mendidik anak di Cilacap beda dong sama anak di Jakarta. Iya kan? Betul. Tapi misalkan ada seorang pemuda dari Cilacap membawa kerangka berpikir sosial itu dari komunitas Cilacap ini, lalu dikemukakan, apakah kita sendiri akan berpikir dia ini pemikir atau justru sekedar anggap ini orang sok filosofis saja nih? Ngide nih ya kan? Malah jadi bahan olahan nih gitu kan? Jadi bahan olahan sih. Iya, gitu. Seringnya kan terjadi seperti itu. Apa nih kamu dari mana? Soalnya bahwa literatur barat itu tidak akademik. Tidak ilmiah. Nah, itulah tadi kita bilang susah banget nyebutnya. Kolonial sudah berakhir, tapi budayanya masih kita pelihara gitu. Itu tadi seperti kalau narasi dari barat itu yang benar, narasi dari kita itu mistis, tidak logis. Nah, itu yang harusnya kita lawan lah, seperti itu. Ada yang mau nambahin dulu sebelum kita masuk ke topik kedua? Ada yang masih punya keresahan? Kalau aku udah di topik pertama. Itu tadi sih kalau dari aku gitu ya. Banyak mitos yang akhirnya sekarang masih didengar gitu kan. Sebenarnya itu kalau dipikir lagi itu adalah dan dicari tahu lagi. Dan dicari tahu lagi dipikir dan dicari tahu lagi, sebenarnya mitos itu nggak relevan, nggak rasional. Ya kan? Bahwa itu tadi itu adalah budaya kolonialisme yang masih bertahan atau dilestarikan sampai sekarang gitu sih. Jangan begitu gitu. Mikir dulu. Ya, kita harus ingat kalau leluhur kita tuh berpikir kok gitu loh, dan kita tidak lupa. Ya sekarang nih kita tuh lagi amnesia banyak. Kita tuh lupa kalau leluhur kita tuh dulu pintar, leluhur kita tuh dulu terstruktur, berpikir rasional gitu kan. Amnesia intelektual saat ini kan filosofis gitu. Filosofisnya juga. Nah, cuma ya itu tadi ya memang ya
fair enough lah. Memang karena kolonialisme ini juga ini yang membentuk masyarakat kita sekarang. Saat Tapi ini ya, gitu ya. sampai kapan kan? Makanya kita jangan menyerah gitu kan. Dari pengen ada mau tambahin lagi? Cukup. Lanjut. Oke, jadi kalau aku mau lanjutin tuh gini, pembicaraan kita yang kedua adalah masalah pendidikan modern dan ya tadi masih keingatan yang terputus gitu akan cara berpikir dan cara mendidik masyarakatnya dari leluhur kita, orang Nusantara zaman dulu, Nusantara kuno lah ya. Jadi perasaanku tuh gini Pak Eng sama Pak Bewo, Ya. terkait masalah pendidikan tadi ya. Kita tuh kan diajarin berpikir, tapi seringnya tuh nggak ada hubungannya dalam konteks hidup gitu loh. Kita dilatih untuk menganalisis lah gitu kan. Tapi terputus dari apa yang namanya makna gitu loh. Itu yang aku agak sedih di situ ya, perasaanku di situ. Jadi kita tuh akhirnya menghasilkan individu yang sangat kompeten secara teknis tapi rapuh gitu loh secara orientasi. Itu yang aku agak kesal dan ya itu bukan sekedar problem Nusantara aja gitu. Bahkan gini ya, menariknya tuh gini, bahkan pendidikan barat modern aja itu kan hari ini justru sedang apa ya ngomong itu bergerak ya, sedang bergerak ya ke arah yang selama ini udah hidup lama di masyarakat Nusantara kita dulu gitu loh. Jadi kayak ya dalam kajian apa ya pendidikan kontemporer gitu kan, ya muncul kan akhirnya pendekatan kayak apa sih bilang tuh eksperiential learning ya kan? Terus juga contextual learning itu yang sering disebut Pak Eng di episode yang lalu kan. Kalau saya ulang tadi ada susah banget tuh. Experiential learning sama ada contextual learning gitu kan. Dan yang paling kerasa itu adalah community based education. Yang itu semua tuh ada di masyarakat kita dulu dalam bentuk cerita, dalam bentuk adat dan tradisi, dalam bentuk strata bahasa gitu loh. Itu udah diwariskan turun temurun gitu loh. Atau aku lupa ya nama tokonya, John Dewey ya, koreksi ya teman-teman ya. Kalau nggak salah John Dewey itu kan yang jadi rujukan utama gitu di pendidikan modern progresif. Kalau aku nggak salah ingat, di situ kan menegaskan kalau pengetahuan itu kan tidak lahir dari apa ya ngomong itu dari abstraksi doang gitu loh, nggak lahir dari situ doang tuh, melainkan dari pengalaman hidup juga gitu loh, yang akhirnya itu direfleksikan ya kan secara kritis. Nah kalau kayak bukti-buktinya itu ya kalau nggak salah aku pernah dengar dari Pak Eng juga ya, kayak tadi ada pembelajaran berbasis pengalaman gitu kan, yang itu meningkatkan apa ya gampangnya itu pemahaman konseptual lah ya kan, dan etika tentunya. Itu kalau nggak salah aku baca tuh bentar, aku ada nyatet literaturnya tuh dari Experiential Learning tahun 84. Terus juga ini ada yang kedua aku catat tuh adalah dari Love sama Wenger, itu Situated Learning tahun 91 gitu. Nah itu tuh kalau aku nggak salah ingat itu adalah pendidikan yang terhubung dengan komunitas. Jadi itu tuh kan akan meningkatkan daya refleksi dan tanggung jawab secara sosial. Nah itu loh orang barat pun seperti itu gitu loh cara pembelajarannya. Jadi kayak ya model-model itu tadi, model-model yang tadi udah kita sebut itu kan menolak pendidikan yang gampangnya itu terfragmentasi dan terlepas gitu loh, terlepas dari kehidupan nyata. Dan itu tuh sudah ada di leluhur kita itu tadi dalam yang di episode lalu kita udah bahas di mana itu udah ada dalam tradisi, udah ada dalam cerita, udah ada dalam strata bahasanya kita, itu dalam budaya kita tuh udah ada semua gitu. Dan itu yang menurutku penting dicatat gitu loh. Itu adalah arah baru pendidikan barat modern. Yang sementara kita sudah menerapkan itu dari zaman leluhur kita. Ada yang mau nanggepin dulu? Pak Eng ini kayaknya ini pas nih. Iya, pengajian ini pas nih. Oke, satu-satu. Kalau kaitannya tadi dengan struktur pemerintahan, gimana caranya aku bisa bawa anak-anak untuk datang ke kabupaten misalnya? Nah itu, jadi benar-benar banget Pak Magang tadi. Kalau misalnya pendidikan kita hari ini itu kumpul di kelas, belajar, lihat buku, baca buku, gimana caranya mereka bisa mengalami atau semacam apa ya, benar-benar mengalami kondisi seperti di pemerintahan. Ya kan, tadi kontennya belajar tentang struktur pemerintahan. Struktur pemerintahan. Jangan lupa ya, itu yang menit awal tadi.
Karena kita pengen experience. Experiential learning tadi. Ya. Oke. Giliran gini lancar. Experiential learning. Oke. Experiential Lanjut, Pak. learning. Jadi kalau dulu aku baca di kuliah, aku punya satu buku Landonovo, itu Indonesia. Yes. Beliau adalah seorang penggagas sekolah alam. Apa yang beliau sampaikan adalah bagaimana siswa bisa belajar dari alam. Ya. Contohnya misalnya matematika, kita menghitung daun dari bibit yang kita tanam. Nah, Boleh. itu matematikanya adalah menghitung daunnya dan sebagainya. Betul. Atau kita belajar dari ahli. Ya. Jadi misalnya ada satu kelas, ada 20 anak, ada 5 anak yang suka bikin konten misalnya. Nah, itu benar-benar 5 anak ini ya kita datengin, atau mungkin mereka harus datang ke konten kreator. Ya. Nah, itu kan experiential learning banget kan. Ya. Tapi kan di pendidikan general, negeri mungkin atau swasta, sulit seperti itu. Karena yang ada adalah ya gimana caranya satu kelas ini datang ke pemerintahan desa. Padahal di dalam satu kelas ini ada yang mungkin nggak terlalu oke dalam sosial, dia sukanya matematika misalnya. Akhirnya kan tetap harus apa ya? Gimana caranya satu kelompok anak ini bisa belajar bareng-bareng. Akhirnya apa? Kembali lagi ke kelas, baca buku. Karena keberbedaan tadi yang tidak memungkinkan untuk satu guru mengarahkan banyak siswa kemana-mana, hanya kumpulin jadi satu, ya udah belajar struktur pemerintahan di dalam kelas. Yang pada akhirnya mungkin aku bisa pakai media kayak satu rumah satu segitiga. Kalau ada 10 rumah, kumpulin jadi satu lingkaran, jadi satu RT. Bisa kayak gitu, tapi feel untuk memerintah, feel untuk ngerasain bagaimana cara ngomong di masyarakat, itu kan mereka nggak ngalamin. Ya. Harapannya kan mereka belajar struktur pemerintahan, filosofisnya adalah suatu ketika mereka akan jadi pemimpin. Filosofisnya gitu kan. Biar ketika memimpin harus gimana? Oh, ternyata ketika kita datang ke tempatnya Pak RT itu pakai baju rapi. Berarti kan setidaknya menghargai tamu. Itu hal-hal mendasar lah ya. Terus ketika kita mungkin ada balai desa, nah kita datang tuh ke situ. Pengennya gitu kan. Tapi nggak bisa. Yang ada adalah kamu harus hafalin siapa nama kepala desa. Tugasnya apa? Fungsinya apa? Ya, sebatas itu pada akhirnya, yang mana itu bagi anak abstrak. Ya, zaman dulu bahkan yang pintar tuh soalnya yang hafal banyak menteri. Betul. Dan itu masih sekarang. Walaupun mungkin nggak se-ekstrim dulu ya. Dulu tuh harus hafal, sekarang setidaknya tahu. Nah, yang pengen aku bahas adalah gimana kemudian filosofis pendidikan tadi yang kita belajar struktur pemerintahan tetap ada di kelas. Pada akhirnya mungkin kalau pertemuan pertama kita tetap membahas buku, artinya kita harus tetap tahu strukturnya gimana. Tapi di pertemuan selanjutnya kita harus melakukannya. Artinya mungkin nanti aku akan bikin di pojok sana 3 orang, pojok sana 3 orang, pojok sana 3 orang, 3 orang. Terus salah satu jadi pemimpin, nanti dilaporkan ke 2 orang di tengah gitu. Terus 2 orang ini melaporkan ke 1 orang di tengah. Nah, itu kan melatih bagaimana menjadi leader secara hierarkis, walaupun mungkin kalau yang kita pengen nggak kayak gitu ya. Yang kita pengen yang kayak tadi Nusantara kita bahas adalah gotong royong semua orang gitu. Tapi kan kita harus tetap modernnya gimana, sama apa sih yang dibutuhkan sebenarnya, apa nilai yang pengen kita bangun gitu. Betul. Menarik sih ya. Menarik tuh gini, aku jadi inget nih flashback gitu ya, soal ngomongin modernisasi sekolah modern ya, dan tadi ini topik yang kita bahas ini lah ya. Artinya experiential learning ini ternyata udah ku alami di kuliah itu berarti berapa? 15, 16, 11 tahun yang lalu. 2010? Berarti 16 tahun yang lalu. Mudah-mudahin, Pak. 16 tahun yang lalu. Udah tua kita ya. Udah tua ya. Itu adalah dosenku Pak Galih. Galih Sedayu, Kang Galih. Ngajak kita buat kelas fotografinya enggak di kelas. Nah, itu. Mata kuliahnya fotografi nih. Itu dia ngajak ke luar kelas, terjun langsung di jalan Kota Bandung. Konteksnya memang Pak Kang Galih ini adalah ini ya, fotografer gitu ya, pegiat kreatif lah, sampai sekarang juga masih. Yang ku ingat adalah dia betul
kelas di momen pertama di apa sih minggu pertama masuk itu masih textbook karena untuk dasar ya fundamental fotografi itu apa-apa segala macam dan akhirnya aku juga baru sadar dari tahun 1826 foto itu ada ya ditemukan sama nih catatanku Joseph Nicepore lah itu ya Nicepore. Joseph Nicepore gitu ya nanti tolong dikoreksi kalau salah. Saya 1826 tuh foto begitulah soal apa namanya cahaya diafragma dan apa namanya pokoknya tentang cahaya lah gitu ya. Foto tuh kayak gitu. Tekniknya akan sama gitu. Ya, yang diajarin Kang Galih adalah bagaimana mahasiswanya untuk bisa terjun langsung ke lapangan ngefotoin orang dengan teknik dasar yang udah kita pelajarin. Tapi foto itu punya cerita. Jadi waktu itu tuh tugasnya adalah kalian bikin ke jalan kota Bandung gitu ya. Aku masukin tuh waktu itu dapat jalan Cihapit namanya di Bandung tuh. Di sana inilah penjual lokal apa ya orang tua yang berjualan itu di jalan kota Bandung tuh Cihapit tuh jualannya tuh tas kulit, gesper, kerajinan kulit ya kan. Barang-barang second elektronik kayak gitu yang jadul-jadul. Itu gimana kita fotoin, tapi nggak cuma sekedar foto, dari foto itu tanpa ditulis narasinya orang sudah bisa menebak ceritanya itu gitu. Nah, itu tuh adalah permainan angle, permainan sinematik apa namanya? Warnanya pas segala macam itu tuh. Nah, itu nggak mudah. Ternyata itu berjalan Kang Galih nge-challenge kita kayak gitu tuh untuk bisa dapetin tuh kayak 4 minggu mata kuliahnya dia hanya untuk foto gitu loh. Di jalan gitu ya kan. Nah, yang aku mau bilang adalah ya akhirnya Kang Galih menceritakan kalian begitu ya kan supaya ngerasain gimana fotografer terjun di lapangan. Bukan teorinya doang nih. Kalau teori mah dipelajarin bisa nih kayak gini nih. Ngatur diafragma, ngatur shutter, ngatur focal length kayak gitu kan, zoomnya segala macam itu mah bisa itu. Cuman gimana ceritanya kalian ketemu momen tuh nggak kejadian 2 kali ketika momen cekrek kayak gitu. Jadi eksperientalnya tuh yang apa pengalaman itu kita dapat gitu ya kan. Experiential learning itu dirasakan langsung sama mahasiswa itu. Nah, kupikir itu apa ya sampai hari ini 16 tahun tuh sampai ini masih berkesan gitu ya kan. Bahwa memang akhirnya siapapun ya itu butuh experience untuk bisa ngerasain menjadi itu ya itu loh, menjadi fotografer, menjadi ya let's say pegawai BUMN misalnya itu apa namanya experiential learning memang jadi satu metode yang sebaiknya dibudayakan. Iya nggak sih? Gitu ya, karena gini, kalau kita tarik secara intelektual ya, apa yang hari ini itu disebut sebagai pendidikan progresif ya, boleh dikoreksi ya Pak juga. Yang aku tahu ini namanya pendidikan progresif. Progresif modern ya maksudnya. Nanti dikira progresif. Kalau tak ulang, jadi apa yang sekarang disebut sebagai pendidikan progresif modern itu tadi gitu kan. Itu tuh kan memiliki kesamaan struktural gitu loh dengan cara belajarnya orang-orang Nusantara kuno tadi gitu loh. Dan dicontohkan dengan Pak Bewok tadi dan Pak Eng mencoba gitu kan, dimana orang Nusantara kuno itu juga menerapkan itu, dimana pengetahuan itu kan berarti tidak berdiri sendiri gitu loh. Harus yang ada bisa kita pengalaman simpulkan. Jadi dia selalu terikat pada pengalaman, ya kan? Terikat pada suatu value, suatu nilai. Ya, benar, kan? Terus juga ya ada konsekuensi sosial di situ, ya kan? Ada konsekuensi sosial di situ gitu. Jadi belajar itu kan kalau kita ambil dari yang tadi ya si progresif modern itu kan bukan aktivitas terpisah dari kehidupan. Itu yang sebenarnya kan padahal gitu loh. Nah, jadi dia itu kan adalah bagian dari hidup itu sendiri, namanya proses belajar itu gitu kan. Dan perbedaannya itu ya cuma pendidikan di barat pada akhirnya gitu kan, setahuku setelah revolusi industri dan segala kesananya lah pada akhirnya itu sampai di kesadaran itu gitu kan. Nah, di situ kan dia terjadi, mereka sampai pada kesadaran itu kan setelah mereka itu melalui krisis pendidikan modernnya sendiri gitu loh. Tapi kita di leluhur kita Nusantara, mereka pernah mempraktikkan itu loh, pelajaran dengan experiential learning tadi, contextual learning, bahkan ya community based education tadi gitu kan. Jadi ya mereka sudah mempraktikkan itu bahkan sebelum krisis itu ada gitu loh. Itu yang kita perlu ingat lagi sebagai masyarakat Nusantara sekarang gitu kan.
Makanya mungkin aku tambahin sedikit ya. Jadi tenang bapak-bapak dan ibu-ibu yang mungkin hari ini punya anak di SD atau negeri swasta. Iya. Karena hari ini sudah ada program baru, tapi aku nggak tahu apakah nanti implementasinya gimana karena ini benar-benar baru. Iya. Tapi yang aku pengen garis bawahi adalah tenang saja. Tenang saja gini loh. Kalau dulu mungkin kita fokus sama mata pelajaran. Jadi ada matematika, PKN dan sebagainya. Nah, per menteri yang baru ini ada yang namanya kokurikuler. Kokurikuler. Jadi kita bagi 3 nih. Ini yang mata pelajaran itu intrakurikuler. Ya pelajaran itu. Ada kokurikuler, ini masuk ke dalam jam pelajaran, tetapi yang dibahas bukan pelajarannya. Oke. Jadi masih di jam sekolah, tapi yang dibahas adalah bagaimana cara untuk hidup. Kayak tadi misalnya bagaimana menjadi warga, bagaimana memiliki tubuh yang sehat. Kontekstualnya berarti. Ya. Oke. Lanjut. Nah itu udah ada jamnya sekarang. Kalau dulu aku nggak punya. Jadi kalau mau ngajarin tentang nabung atau keuangan itu nggak ada jamnya. Paling tak masukin ke matematika. Nah kalau sekarang memang sudah ada jamnya. Sudah ada jam khususnya. Jam khususnya. Jadi misalnya jam itu kita pakai untuk menanam, untuk kayak hidup berkelanjutan. Bahwa menanam itu kita menjaga alam dan sebagainya bisa. Tanpa harus memasukkannya ke IPAS. Jadi eksperimental dan kontekstual learning di kokurikuler tadi. Jadi ini masih di jam sekolah. Dan yang satu lagi yang ekstrakurikuler. Yang ini memang kita udah pernah lah ya. Misalnya kita pulang sekolah, berangkat lagi pramuka atau basket atau apa. Nah itu. Jadi mudah-mudahan yang kokurikuler ini bisa jadi jawaban untuk keresahan kita tidak bisa untuk mengajarkan bagaimana cara hidup. Gitu ya. Jadi untuk membangun karakter. Wah itu tuh penting tuh. Sorry aku nanggepin di situ ya Pak. Ketrigger lagi nih. Memoriku adalah dulu SMP. Kamu nggak tahu di SMP kan kita beda SMP ya. Di SMP aku tuh ada mata pelajaran namanya pembiasaan. Oh iya. Ada. Pernah. Aku enggak. 1 jam kayaknya. 1 jam pelajaran ya. Ya walaupun aku masih ingat gurunya. Aku masih ingat bentuk gurunya, cuma nama gurunya aku lupa banget ya. Yang dilakukan pembiasaan saat itu bener-bener moral value sih. Seinget yang masih ingat ya. Memang akhirnya bukan life skill kayak bisa masak tapi lebih ke moral value saat itu ya. Iya benar moral value. Cuman dengan cerita ini ya aku bersyukur bahwa aku pikir itu sama dengan pembiasaan ya. Itu masuk di jam pelajaran, Pak. Masuk. Iya kan. Jadi kalau misalnya ini terjadi itu sangat positif banget sih dalam upaya untuk tadi membangun identitas lagi gitu bangsa kita gitu kan sih. Iya karena gini, karena dalam tradisi belajarnya Nusantara sendiri ya, terutama dari leluhur kita masyarakat Nusantara dulu kan, pengetahuan terus juga etika dan juga identitas itu kan diturunkan secara simultan. Ya, itu ya kan lewat tadi yang udah kita bahas sebelumnya, lewat cerita, lewat teladan, lewat pengalaman langsung, lewat petuah dari sepuh-sepuhnya gitu kan. Dan ya itu tadi hari ini sistem pendidikan formal itu untungnya tadi ternyata sudah keluar tuh kan, tapi kan mostly sebelum itu tadi disebut itu udah keluar. Mostly kan yang terjadi adalah memisahkan itu semua gitu loh, ya kan. Jadi itu memisahkan itu semua ke dalam pelajaran yang terpisah gitu kan. Hasilnya ya adalah kompetensi yang terfragmentasi gitu loh, tanpa ya ada keterhubungan makna gitu kan. Jadi yang bisa tersebut gini. Krisis kita hari ini itu kan bukan sekedar krisis pendidikan gitu. Bukan itu tuh ya sampai krisis ingatan epistemik. Seperti iya benar. Jadi ketika pendidikan barat modern itu tadi bergerak bahkan kembali ke arah pengalaman tadi kan, eksperimental, kontekstual gitu kan, bahkan ya ke makna, bahkan ke arah community education gitu loh. Ya kita justru sekarang lebih seringnya ya mengejar versi paling yang lebih mekanistiknya lah, gampangannya seperti itu. Ya untung tadi setelah disebut dari Pak Eng bahwa arah kita akhirnya mulai lebih ke arah dengan apa tadi namanya kokurikuler, yaitu satu gebrakan yang perlu kita apresiasi lah. Kalau buat penutupnya mungkin gini ya, mungkin udah saatnya kita tuh berhenti bertanya apakah leluhur kita masyarakat Nusantara kuno itu rasional atau tidak. Udah stop, pertanyaannya jangan di situ lagi gitu. Pertanyaannya ya mungkin yang lebih relevan adalah
ketika dunia modern ini mulai menyadari kembali gitu ya bahwa berpikir tuh harus terhubung dengan kehidupan kita, kontekstual kita di kenyataan, di realitas yang ada gitu kan, ya mengapa kita ini justru lupa bahwa leluhur kita dulu pernah sampai di sana gitu loh. Sudah sampai di sana Bahkan, gitu ya. Kayaknya lebih dahulu dari ya yang pernah Tadi. dilakukan orang-orang barat ini gitu loh. Bener. Dan ya mungkin bangsa kita ini tidak kekurangan orang pintar, udah banyak yang bilang seperti itu gitu kan. Kita hanya kekurangan keberanian untuk mengingat bahwa cara berpikir kita itu pernah benar-benar utuh, benar-benar konkret gitu kan, dan layak diwariskan ke Wah, itu. anak-anak kita Layak nanti. Jadi diwariskan. kembali kita harus ingat identitas kita, orang Nusantara itu hebat kok, dan bagaimana kita bisa membuat leluhur kita bangga itu adalah dengan melampauinya, bukan sekedar mengeluh-eluhkan kalau leluhur kita itu hebat. Kira-kira seperti itu. Jadi seperti biasa, terus tumbuh bersama kami di Bapak-Bapak Live karena obrolan Bapak, bukan basa-basi. dan dimana kita akan terus membicarakan hal-hal yang biasanya menjadi overthinkingnya Bapak-Bapak dan mentok di pikiran Bapak-Bapak karena Bapak-Bapak jarang bercerita. Maka dari itu ceritanya di komentar channel ini. Kira-kira gitu aja dari kami. Jadi sekian itu aja dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.